Halo Sobat Platinum, balik lagi bareng gua Kiwan. Dan kali ini kita main lagi ke salah satu dealer koi yang kemarin tuh pas di Kois Festival, dia tuh bawa pulang banyak sekali pialanya. Pialanya apa aja, juaranya apa aja, nanti kita langsung samperin. Tapi yang pasti, kita kenalan dulu, ini adalah di Pluto Koi. Nah, kita masuk ke dalam. Kalau yang sudah familiar dengan nama Pluto Koi, ini salah satu yang ada apa ya? Jakarta Selatan dekat, Tangerang Selatan dekat, tepatnya di Ciputat. Tapi kalau yang sudah familiar dengan Pluto Koi pasti tahu Zero-Zero-nya ini luar biasa. Nah, nanti kita kasih shock shoot ya, koleksi-koleksi Zero yang ada di Pluto Koi. Cuman kita mau ngobrol-ngobrol langsung nih sama yang... Hai Om. Halo bro, apa kabar? Alhamdulillah. Bro, kenalan dulu. Halo teman-teman, saya Angga dari Pluto Koi Center Jakarta. Anjir. Ini jatuhnya Jakarta apa Tangsel sih? Sebenarnya Tangerang Selatan, Ciputat. Cuman karena akses ke Lebak Bulus Jakarta Selatan lebih dekat, jadi ya kita signature-nya Pluto Koi Center Jakarta. Gitu. Lebih dekat dari Lebak Bulus? Dekat. Berapa lama? Kalau nggak macet 15 menit juga udah nyampe. Nyebrang gitu. Oke. Kita di tengah-tengah portal nih, penghubung antara Depok, Bogor, Tangsel sama Jakarta. Nah, artinya Jabodetabek kecuali Bekasi itu boleh banget nih. Boleh. Karena gua kurang tahu akses dari Jaksel, karena tadi gua datang dari arah Tangsel. Jadi gua belum ngelihat terlalu dalam nih petanya sebelah mana nih. Cuman kan kita bukan ngomongin geografinya. Kita ngomongin ikannya. Tuh. Ikan lu gimana, Bro? Di sini itu sebenarnya main ikan full import Jepang atau ikan lokal Indonesia? Kita di sini 95% itu ikan import dari Jepang. Ikan impor Jepang. Yes, 5% kita koleksi ikan-ikan lokal yang punya kualitas bagus dan bisa buat kontes nih gitu. Jadi kita tetap support nih produk-produk lokal yang emang punya kualitas bagus, masih kita keep dan masih kita tunjukin di arena bahwa ikan lokal punya kualitas yang sama kayak import. Dan memang sudah menghasilkan? Yes, betul. Udah lumayan banyak piala yang kita koleksi dari ikan lokal. Oh, I see. Kalau boleh tahu nih, buat teman-teman yang buat informasi mereka, Pluto itu dari kapan sih? Pluto itu mulai start dari 2018. Kita mulai start untuk jualan as a dealer dari 2018 sampai dengan 2025 ini. I see. Jadi kurang lebih 7 tahun lah ya? Yep, kurang lebih. Basicnya penghobi juga? Basicnya penghobi. Artinya duluan suka koi, yes, betul. Baru ngelihat ada peluang usahanya jadi dealer. Iya, sambil jalan lah. Iya, gitu. semua dealer begitu ya. Dan kebetulan ada momentumnya kan. Iya. Tapi benar, harus kayak gitu. Artinya harus mulai dari cinta dulu dong. Betul. Kalau enggak, langsung tiba-tiba dealer, artinya sudah salah tuh motivasi awalnya. Betul. Udah kurang paham tuh sama ikannya. Betul. Nah, bro, yang gua tahu dari Pluto, itu kan spesialis Zero sekali tuh. Tuh. Kemarin kalau nggak salah di Kois Festival lu juga dapat di Zero lu. Zero apa Beko sih? Zero Beko ada. Tipis hitam putih juga kan. Oke. Nah, itu kalau lu boleh cerita di Kois Festival lu dapat apa aja? Kita di festival tuh total serve 8 trofi. Itu ada Grand Young Champion, Junior Grand Champion, Male Champion, Best in Variety, dan Best in Size lah. Total ada 8 piala gitu. Luar biasa. Dan itu Zero aja atau ada varian lain? Ada Kohaku sama Ginrin Karashi yang naik jadi Best in Size dan juga Grand Young Champion E. Oh, Grand Young Champion E Karashinya. Dan itu karaksi lokal. Iya, dan itu ngalahin ikan-ikan import dari Jepang yang emang terkenalnya body gede, kualitas bagus gitu. Grand Young Champion tuh artinya ukur berapa kemarin? 60 cm. 60 loh. 60 loh. Namanya aja Grand Young Champion, tapi 60 loh. Iya. Luar biasa. Itu Karashi, tapi hasil sini atau dari teman-teman petani lain? Dari teman-teman petani kita dapat dan kita coba keeping dan ternyata ikan ini punya potensi yang cukup bagus awalnya. Kita ngeliat as a quality ikan ini tuh punya potensi yang cukup besar buat tarung di arena. Mulai dari body, Ginrin yang emang nggak kalah lah. Oh, Ginrin Karashi. Yes, Ginrin Karashi. I see. Jadi kan lawannya banyak tuh kan. Ikan Jepang kan body wide gitu segala macam dan di 60 cm itu kan lawannya tahu sendiri kan. Udah nggak bisa tuh. Itu bukan tosai-tosai ecek tuh, itu udah nisai-nisai itu. Kita ngomongin Karashi yang tadi tuh. Itu kalau lu ingat tuh ketika lu adopsi dari petani kita, bahasanya adopsi lah ya. Tuh. Itu dari ukuran berapa?
Itu dari size 35 hampir 40 cm lah. Ah, masih tosai. Iya, terus keep selama kurang lebih hampir 1 tahun, dia grow cukup signifikan dan mulai kelihatan ternyata nih dari beberapa ekor yang dibeli atau diadopsi, ada 1 ekor yang muncul nih. Beda dari yang lain. I see. Punya kualitas terbaik dari teman-temannya. Alhasil ya inilah ikan yang qualify for show dan akhirnya berprestasi. Artinya kemarin 60 cm Nisa ya, kurang lebih ya? Ya, rata-rata gitu sih. Di Nisa ya? Di Oke. Nisa lah. Nah, itu sekarang punya sendiri apa udah punya customer? Udah punya customer. Mohon maaf nih, kalau mau nanti nego ya sama customer. Boleh lah kalau customer yang mau lepas ya. Tapi ikan itu masih prospeknya masih oke? Masih, dan sama customer tuh dibikin untuk next projectnya ikan lokal yang bisa grow sampai over 70 cm. Wow. Gitu. Om Ari koi pemula hati-hati. Hati-hati. Banyak nih sekarang nih yang tertantang nge-growth koi lokal Indonesia. Betul. Gede-gede. Makanya kemarin IKB itu lumayan loh. Ya, hasilnya tuh nggak naik. kalah lah sama IJKD. Benar. Mungkin secara nominal masih agak jauh, tapi naik. Tiap tahun tuh naik. Secara antusiasme orang-orang juga Benar. lebih tertarik. Mulai tertarik kan buat Benar. ikan-ikan lokal. Benar. Nah, oke, kita ngomongin sedikit soal karasi tadi. Hmm. Atau secara umum lah. Kalau lu melihat karasi yang bagus tuh gimana? Gua sampai hari ini tuh karasi ya begitu, paling lihat dari kepala sama pangkal ekor gitu. Kalau untuk ikan polos ya terutama kayak Ya, karasi, cago yang pasti kan Ogon gitu. body first. Ah. Body first. Kita lihat dari structure kepala Oh, dulu, bener dong gua. white-nya ya Ya, kan. ya. Terus proporsi body dari shoulder sampai ke pangkal ekor. Ah. Kalau di kontes kan kita harus mengkualifikasi body-body tertentu nih. Misal body 60 cm, standarnya segini nih. Body proportionnya. Beda lagi kalau misal kita mau ikut di kelas 55 atau 50 cm. Itu masing-masing punya kualifikasi body tertentu. Gitu. Lu sampai menyiapkan per itu ya? Iya, jadi potensi ikan tuh harus dimaksimalkan. Ada ikan yang emang max for fight untuk size 60 cm maksimal. Kalau misalnya dipaksa ke 65, mungkin dia nggak akan maksimal di pas size dia 60 cm di body. Gitu. I see. Nah, kalau 60 itu apa yang lu cari lagi selain daripada kepala sama ekor ya? Karena koleksi kita tuh karasi ginrin, jelas pasti ginrin ya. Oke. Ginrin kan yang bagus tuh yang emang fuller ya. Full dia. Dari shoulder tuh dia rapet, persisik, simetris sampai ke pangkal ekor. Kalau bisa tuh gak ada genre yang ibaratnya ada kayak LED pecah gitu. Ya kan kayak LED pecah kan kelihatan batu. Iya, itu karakter ginrin lah. Ya. Gitu. Terus? Dan yang terakhir tuh dari warna. Kan beda judge tuh beda persepsi dan beda selera lah gitu. Ada judge yang emang yang seleranya tuh suka modelan karasi tuh yang rada-rada kayak orange, kayak super mango-nya Saka gitu kan. Yang terang buat cerah, enak gitu kalau dilihat. Ada yang yellow monkey. Ada juga yang prefer tuh yang kayak warna cagoy coklat, agak kemerahan tuh. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ya overall warna-warna yang kontras tuh yang paling banyak disukai oleh juri. Gitu. Oke. Dan hal itu kan sebenarnya udah bisa lu lihat sejak lu pilih pertama kali ya. Betul. Dan ketika perkembangannya lu sortir, oh masih kayak gini. Makanya itu worth to keep lah ya. Ya. I see. Itu untuk karasi ya. Untuk karasi. Beda untuk siro nih. Nah, sekarang kita ngomongin soal specialty lo. Agak melenceng ya bahas karasi ginrin ya. Ya, gak apa-apa. Kan lu memang dapat kan? Betul. Di karasi ginrin. Nanti kita ngomong lagi gosanke lo. Jadi Pluto nggak cuma main siro ya. Nah, orang kan taunya begitu. Cuman kita tetap harus menyinggung specialty lu dulu. Yap. Specialty lu adalah Zero. Yep, the black and white. Black and white, termasuk Beko juga di sana. Beko kita nggak banyak ya. Oke. Cuman beberapa kita punya lah koleksinya. Tapi kemarin dapat Beko lu kan? Lu dapat Beko kan? Dan kebetulan Bekonya itu gede. Dan om tahu, Beko itu dia size-nya di 75 bu. Oke, itu dapat apa? Male champ. 73 cm lokal juga. Itu Beko lokal. Lokal. Bekonya lokal. Dari sini atau Dari size kita adopsi dari petani itu ya around 45 cm lah. Terus kita keep selama kurang lebih 3 masuk ke 4 tahun. Dan sekarang size 75 bu. Dari kemarin dapat best in variety dan juga best male champion, Male Dia champion. lokal dan male. Dia tembus over 70 cm ikan lokal. lu tuh dapat male champ itu apa ya? Orang tuh kan hanya bilang female doang yang bisa besar. Ini lokal male
Dan male champ. Artinya lu ngalahin ikan impor yang male juga. Ya, betul. Itu apa yang lu lihat dari beko itu? Kenapa spesial itu? Pertama, si beko ini mungkin nggak banyak ya. Beko yang besar di size itu yang ada di Indonesia. Rata-rata beko tuh yang punya kualitas bagus paling di 65 cm. Dan ada memang yang sampai over 75, itu pun terhitung lah yang punya koleksinya. Dan yang ada ya di arena. Benar, Dan beko ini, karena kita ngelihat something yang special karena kita apresiasi lah, ini lokal, tembus 70 cm dengan body yang cukup oke, skin yang oke, dan dia bisa ngalahin ikan-ikan import yang ada di arena itu. Nah, dan bekonya kebetulan ini Lagi nongol. dia tahu banget nih. Lagi diomongin. Dia tahu banget nih, lagi diomongin nih. Langsung nyamperin nih. Dan sendiri. Kayaknya ikan lu udah lu latih ya. Lu latih harus kalau diomongin tuh muncul dong. Iya, siapa tahu ada yang nawar kan. Oh, jadi yang itu masih kosong? Masih available. Oh, masih available. Harga langsung aja, DM aja. DM lah di Instagramnya Pluto_koi_center. Itu benar sekali. Dan nah, itu dari beko itu kenapa spesial? Terus Siro lu dapat apa yang paling tinggi kemarin? Siro beberapa ada yang dapat male champion juga, male champion C, dan juga best in size. Nah, yang male champion juga sama, tapi ini versi import. Oke. Gua tuh kalau ngomongin Siro ataupun ngomongin Soa, gue selalu suka balikin. Kalau yang gua diajarin sama teman-teman baik yang lokal ataupun beberapa dealer itu, kalau lu lihat Siro, lu lihat Soanya. Kalau lu lihat Soa, lu lihat Sironya. Apakah itu juga yang dilakukan oleh Pluto? Sebenarnya kan Siro kan lunturan dari Showa ya. Ya. Siro itu Showa tanpa Beni. Ya. Dan beko itu Sanke tanpa Beni. Ya. Gitu kan. Jadi kalau ngelihat Showa, mungkin kan kita pertama tuh kebanyakan para penghobi tuh cuma ngelihat dari sisi si pola kohakunya, pola Beninya kan. Tapi mereka nggak aware kalau misalnya si warna hitamnya ini sometimes ketika dia muncul dia kan jadi lebih dominan. Jadi yang awalnya Showa ini terlihat kayak kurang menarik ketika subinya belum muncul. Ketika sometimes dia terdevelop dan finish, si weakness point-nya ini jadi strong point ketika si Sumi ini muncul. Artinya itu cara lu melihat Soa atau Sanke adalah lu juga melihat pola Siro ataupun bekonya gitu ya. Lebih spesifiknya kita ngelihat dari skin quality-nya. Karena kan tategoi itu atau ikan-ikan yang let's say masih bahan lah simple kan. Tategoi kan ikan-ikan yang berpotensi bisa jumbo dan juga future-nya itu bakal bagus. Ada beberapa karakter tategoi, atau terutama untuk tategoi Sumi ya, di Shiro Utsuri itu sendiri gitu. Dan beberapa itu ada memang karakter masing-masing itu beda ketika finish. Terutama pada durasi finishnya. Ada yang sedikit lebih lama, ada yang sedikit lebih cepat dia. I see. Tategoi itu yang biasanya finish di atas size 65 cm. Tapi ada kan tategoi di bawah itu yang finish? Ada yang finish. Dan itu rata-rata teman-teman yang kemarin di JKD termasuk Pluto tuh di Gosanke-nya tategoi semua kan di tosenya kan. Rata-rata. Oke. Nah, tapi kebalikannya kalau lu lihat Siro atau bekonya kita balik lagi. Apakah lu melihat kira-kira nih kalau jadi Soa atau Sanke itu kayak gini enggak polanya? Atau apa yang lu judge gitu? Melihat Siro atau beko yang oke? Maksudnya judge gimana dulu nih? Yang lu nilai ini adalah tategoi yang oke. Pertama, skin quality-nya dulu. Kita kalau ngelihat si hitam putih ini, kita prefer untuk melihat si Shiroji-nya dulu. Malah lu Shiroji-nya dulu, bukan first. Pola Suminya. Bukan, pola itu nomor sekian. Sebenarnya mirip-mirip ya. Ini per perspektif masing-masing ya. Kalau saya sendiri, pertama yang saya lihat adalah struktur body. Yang pertama. Yang kedua, untuk Shiro tuh Shiroji-nya dulu. Shiroji-nya itu harus gimana? White, putih, bersih. Tapi kan banyak tategoi yang nggak seputih itu. Pas Tosai iya. Tapi kebanyakan Shiro yang bagus itu dari Tosai udah kelihatan bakat-bakat yang bagus gimana. Ada bedanya ya? Ada, terutama dari luster Shiroji-nya. Baru setelah luster Shiroji udah kelihatan nih, snow gitu kan. Kinclong sendiri daripada yang lain gitu kan. Meskipun pola Suminya hampir belum ada, bahkan belum ada. Tapi beberapa setelah itu, kita baru ngejudge dari sisi si Suminya nih, si hitamnya. Shiro Tategoi itu biasanya, setelah kita ngelihat dari kualitas Shiroji, kita bakal lihat beberapa spot Sumi yang ada di tubuhnya. Kan Tosai itu rata-rata Sumi itu belum dominan muncul. Benar. Kadang dia kayak cuman titik-titik. Ya,
itu yang kita jadiin patokan untuk ngelihat future ini kira-kira gimana nih kalau misalnya finish dari skin quality-nya. Dari titik itu kita jadikan acuan. Oh, ini kan body structure oke untuk Tosai, terus Shiroji-nya juga bagus, dan karakter Tategonya atau si skinnya ini meskipun cuma titik-titik itu dia super shine. Jadi tuh titik kayak tinta saya nyebutnya, kayak tinta tumpah. Jadi nggak cuma hitam dok, tapi itu bener-beneran mengkilat, shining. Gitu. I see. Oke, itu tadi artinya kalau bisa gue simpulkan body structure pasti, karena buat semua ikan itu penting. Yeah. Body structure itu yang dimaksud adalah lebar kepala sama pangkal ekor ya. Betul. Itu paling utama. Kedua adalah, ini tips dari Pluto, melihat Shiroji-nya dulu. Betul. Jadi lu jangan terbuai dengan pola sumi dulu, Shiroji dulu nih. Betul. Yang ketiga adalah lu membayangkan titik-titik sumi yang mungkin hampir gak kelihatan. Itu lu bayangkan kalau itu menyambung satu dengan yang lain. Dari Sabang sampai Merauke udah kayak Indonesia tuh ya. Itu akan seperti apa? Kayak gitu ya? Iya. Kurang lebih ya, 3 itu ya yang utama. Karena buat teman-teman nih, kalau teman-teman mau tahu, Shiro ataupun Showa, dia sumi itu akan finish dari bawah ke atas. Oh. Dari area perut bawah dia merambat ke atas. Yang bawah ini. Iya, jadi kan Tatego ini kadang-kadang putih nih ya. Ya. Dan ada beberapa spot sisik tuh yang mungkin ada ngebolt. Nah, kebanyakan tuh dari area bawah tuh. Kalau nggak dari mulut, area bawah nih, samping perut. Nah, itu kan kita bisa lihat tuh. Mungkin beberapa ada sisiknya yang udah mulai hitam dan itu kita kelihatan nih, wah ini sisiknya shiny, hitamnya bagus gitu. Nah, itu jadi patokan kita buat ngelihat future si ikannya gimana ketika finish. Kualitas skinnya ya. Pattern nomor sekian. Gitu. Pattern nomor sekian. Karena gue percaya, satu, gimana pun body structure, ikan yang akan sangat besar atau ikan yang jadi besar, itu pasti akan jadi ikan yang bagus gitu. Betul. Baru nanti didukung sama, benar, Shiroji-nya putih, lu akan lihat, wah ini Shiro luar biasa. Jadi pola sumi seperti apapun, itu jadi bagus aja gitu. Betul. Nah pertanyaan gue, lu pernah ketipu gak? Dengan mata lu gitu ya? Gue bukan ketipu dalam artian lu dapat yang jelek gitu, itu pasti kan pertumbuhan. Shiro atau Beko? Kebalik gak? Pasti tadi gue. Enggak ya, udah pasti kelihatan ya? Kelihatan lah. Beko sama Shiro tuh kelihatan. Karena karakter spot muncul si suminya pun udah beda. Kalau Beko ini dia kadang-kadang dominan tuh emang shadow sumi itu udah kelihatan patternnya tuh. Udah mulai ada abu-abu sumi yang mau muncul. Itu biasa di Beko. Shiro pun ada yang kayak gitu. Tapi kan dia lebih utsuri. Utsuri kan artinya sumi yang menjalar dari di badan kan. Itu jadi shadownya pun udah beda. Terus si Shiro ini punya karakter Tatego yang lain. Tadi saya bilang bintik-bintik tuh. Jadi dia ini developnya tuh satu sisik per sisik tuh. Jadi sekalinya muncul tuh langsung tebel, hitam. Saya nyebutnya polkadot. Pertanyaan gue terakhir nih soal Shiro. Ada mitos yang mengatakan, nggak tahu ini mitos atau enggak, tapi ada yang mengatakan gini, sumi itu bisa berubah tuh polanya. Karena dia usuri, dia menjalar tuh. Polanya tuh bisa agak berubah tuh, dari dia kecil, dia jadi nisai, sansai, bahkan di onsai itu bisa agak berubah tuh. Benar nggak sih? Arah suminya ya? Ya. Sumi itu emang agak liar ya, memang. Berubah ya apa enggaknya, itu terlihat step by step ketika kita keeping ikan. Makanya pas tosai pun, kita udah bisa select nih, kira-kira ini nih bakal blocking apa enggak. Karena kan yang jadi masalah sekarang keeping Shiro lah terutama, itu adalah ketika dia finish si suminya, itu kadang suka blocking di area muka. Oke. Kadang suka kayak gitu. Nah, kalau udah blocking kan, ya kita udah nggak bisa bilang itu perfect lagi lah. Karena yang bagus kan dia biasanya sumi yang utsuri melintang di area kepala tuh. Jadi kayak petir lah tuh. Nyamping. Itu kan yang bagus. Bukan sembarang petir. Ini petir Shiro. Kayak gitu. Tapi memang ya itu sering lah, cukup sering lah kita dapat kayak misalnya pas tosai ekspektasi kita bakal kayak gini, tapi pas ketika nisai ke sansai, oh ternyata dia blocking. Itu lumayan sering. Itu bahasa menjalarnya seperti itu. Betul. Jadi bukan yang tadinya polanya di sini nanti munculnya cuman di sini, yang di sini gak ada, gak gitu ya.
Tapi itu titik serunya. Oh gitu ya. Titik serunya di situ. Keeping I see. Shiro, Showa tuh di situ. Ya, Karena cukup challenging lah buat keeping varietas ini. Oke. Gitu. Nah, itu kan tadi cara memilih dari tategoy sampai nanti besar ya. Ya. Nah, proses lu membesarkannya itu apa yang dibutuhkan, Bro? Pertama pasti kolam yang proper ya. Oke. Tempat untuk ikannya tinggal tuh harus proper. Mulai dari volume kolam, filtrasi juga nggak boleh kalah. Ya, ya. Dan yang support lainnya nggak kalah penting adalah pakan. Pakan yang lu pakai apa? Kita beda-beda sih ini. Untuk Shiro, kebutuhan Shiro sama Gosanke itu beda. Oke, untuk Shiro. Untuk Shiro kita kadang full grow sih rata-rata. Tapi kalau emang Grow. dekat-dekat arena, Karena lu pushnya growth ya. iya, grow untuk daily-nya ya. Oke. Tapi mungkin kalau misalnya dekat-dekat event show tertentu yang emang kita udah plan bakal turun, kita mungkin ngelakuin 1-2 treatment racikan pakan khusus Oke. untuk finishing sih kondisi ikannya agar jauh lebih shining. Nah, kalau boleh tahu growth-nya pakai apa? Sebenarnya kita udah banyak lah trial pakan brand A, B, C, kita Benar. udah banyak coba trial. Dan untuk Shiro sendiri kita untuk produk JPD sometimes kita pakai Sorry juga. Oke. Shogun juga kadang pakai. Nah, I see. Jadi Shiro ketemu Shori itu memang pas. Betul. Karena namanya itu tinggal dibalik. Itulah support ya. Tapi lu memang ngelihat ketika lu pakai Shori itu memang seefek apa sih? Kenapa lu trust dengan Shori? Kan lu bilang lu sudah pakai beberapa jenis pakan growth gitu. Sebenarnya kita lihat dari pertumbuhan bodinya dulu kan. Kita kan kalau misalnya untuk Shiro tuh kadang kita butuh ya pakan yang bikin si ikannya itu fuller body, Ah, tebal, oke. lebar, Oke. gitu kan. Setelah itu baru kita finishing dengan pakan-pakan mix lainnya, Ya. di combine sehingga dapat ingredient bagus. Jadi body dapat dan kualitas skinnya pun dapat, Ah, gitu. Nah, I Sorry see. ini cukup bikin ikan nih punya body white yang cukup lebar. Benar. Ketika kita feeding selama segitu waktu dari tategoy sampai dia gede itu cukup oke. Ah, I see. Itu. Dan Shogun untuk lu dapatin shining di Shirojinya lagi ya. Betul. Whitening ya dapat dia ya. Tapi ada ingredient khusus yang mungkin nanti teman-teman kalau mau tahu DM aja Instagram. DM lagi. Oke, itu dari jenis pakan. Nah, terakhir nih, Om. Untuk Sumi. Kalau sampai hari ini yang gua pelajari dari pakan gitu ya, dari Jepang, itu tidak ada satupun pakan yang bisa menghasilkan Sumi. Maksudnya bikin Sumi itu cepet finish. Benar. Karena bukan dari pakan. Kalau yang riset dari Jepang itu adalah karena air. Betul. Salah satunya adalah kualitas mineralnya yang ada Ya, di sana. Itu apakah lu setuju? cukup setuju. Karena itu nggak berpengaruh sama si Sumi aja. Itu juga berpengaruh sama Shiroji. Ah, bahkan ke Shirojinya juga ya. Karena nggak semua air tuh bisa mendevelop Shirojinya agar tetap shining. Terlepas dari kita yang emang butuh Sumi ini cepet finish ya. Nah, Kadang kan beberapa air tuh kurang cocok untuk melihara Shiroji dominan kayak Shiro gini kan. Kayak kadang kita dapat nih warna hitamnya finish bagus gitu, tapi Shirojinya kuning. Itu kan bukan Shiro yang perfect dong. Shiro yang perfect adalah Shiro yang Shirojinya tuh shine putih dan disupport sama si Suminya yang tebal tadi. I see. Itu untuk Shiro. Nah terakhir bro, untuk Gosanke seperti apa? Yang maksudnya yang ada di koleksi di sini itu ada semua kok? Kita ada semua. Dari Kohaku, Showa dan juga Sanke. Ada Sanke, oke. Nah, itu treatment lu seperti apa? Berbeda lagi dengan Shiro? Treatment sih hampir sama. Yang beda adalah komposisi pakan yang kita mix untuk mereka. Kalau pakan lu pakai apa lagi nih? Grow tetap pakai Sorry. Oke. Sorry, terus Shogun sometimes. Oke. Habis itu compound colornya kita pakai Akafuji. Compound colornya Akafuji. Yang cukup dominan. Dan ini semua sudah lu pakai gini. Gue datang bukan karena lu baru pakai JPD, karena gue sudah dengar cukup lama lu pakai JPD gitu. Sebenarnya dari kapan sih lu trust dengan JPD gitu? Itu sebenarnya kalau dari hobi mungkin udah cukup lama, tapi kalau untuk penggunaan di Pluto saat ini operasional mulai jalan itu dari awal COVID lah. Kita coba 2020, 2021 gitu. Emang yang pertama kita coba tuh awalnya yang colornya. Mulai dari Akafuji sampai Nifuji gitu. Setelah trial, riset, dan ternyata kita lebih cocok dan prefer ke Akafuji. Akafuji ya. Gitu. Oke, nah itu artinya yang lu pakai di Gosanke itu Shori dan Akafuji. Kalau buat gua, memang salah satu pemilihan Akafuji itu tepat juga sih bro. Karena memang Akafuji itu buat teman-teman suka nanya nih, apa beda Akafuji sama Benifuji gitu. Itu ada beda di kandungan color ya. Kandungan color kalau di Benifuji itu menggunakan spirulina. Betul. Dan cara kerja spirulina itu memang high. Jadi dia cepat, fast. Betul.
fast buat, makanya sebutan Benny Fuji itu color booster. Dia cepat karena dia kerjanya itu mempertebal Benny yang sudah ada. Kayak gitu. Nah, tapi bedanya color boosternya kita, kalau orang tuh gini, lu kalau pakai color booster terlalu keras gitu ya, Terlalu banyak komposisinya. itu bahaya di ginjal. Liver ya. Livernya si ikan. Tetapi Benny Fuji hanya Benny Fuji ya. Dengan lu komposisi yang, maksudnya bukan komposisi, porsi yang pas, porsi yang tepat gitu. Porsi yang tepat. Dia tuh bahkan kalau lu lihat di Benny Fuji, dia ada tulisan support liver. Berarti nggak mengganggu selama organnya. memang sesuai dengan porsi makannya si ikan. Tuh. Gitu. Termasuk shory-nya gua. Hmm. Kalau buat high growth itu juga bisa ganggu liver. Karena terlalu berat kerja liver. Tapi di shory itu juga ada tulisan support liver ya. Selama di komposisi atau porsi yang pas gitu. Itu. Nah, lalu kalau perbedaan dengan Akafuji adalah Akafuji itu bergerak dengan astaxanthin pewarnanya. Nah, ada 4 jenis astaxanthin. Salah 2-nya itu yang gue ingat ya, nanti ditulisin ada kantaxanthin, ada zeaxanthin di sana. Nah, cara kerjanya itu dia lebih lambat memang, tapi dia dari lapisan terdalam, bro. Oh. Nah, dari bawah naik ke atas. Jadi intinya secara genetik kalau memang ada Benny yang harusnya tumbuh di sana, dia akan menumbuhkan di sana. Oh. Nah, sehingga dia juga mempertebal yang sudah ada. Tuh. Gitu. Memang lebih lambat kayak lu bilang, tapi cocok. Masuk Seperti sih. yang lu bilang. Iya, jadi emang kalau kita keeping Tatego itu nggak pengen yang langsung terlalu fast lah. Ya. Jadi let it flow aja. Meskipun lama, tapi kita cukup suka dan senang sama hasilnya. Dan pemakaian Akafuji itu cukup bikin Benny itu soft meskipun lama tadi ya. Ya. Tapi ya buat teman-teman ya nggak boleh buru-buru lah. Keeping ikan tuh harus santai. Harus enjoy. Iya. Ya. Jangan ngelihat ikan. Jangan karena rumput tetangga lebih hijau, kita lihat rumput kita tuh kayak kayak kurang oke. Gara-gara lihat di kontes, wah udah kayak gini, gua push deh. Iya, push. Habis itu sinking. Nah, pakai Medicap Max Pro. Masuk lagi tuh. Masuk lagi. Tapi terakhir, Bro, mungkin dari semua kombinasi yang lu pakai gitu ya, kalau gua boleh menyarankan, dan selalu gua sarankan pakai Medicap Max. Karena ikan lu, terutama di dealer-dealer itu kebanyakan kita push ya, makannya ikan. Tuh. Nah, Medicap Max ini cara pakainya bisa 2, bro. Yang pertama tuh makanan pagi. Setiap pagi itu makanan pertama. Jadi dia mencuci dulu sisa makanan yang belum keluar di hari sebelumnya. Sebelum kita push lagi. Itu bisa. Atau kalau lu memang pakai auto feeder, lu tambahin sekitar 10% aja cukup. Jadi setiap makan tuh dicuci. Sehingga mencegah sembelit. Nah, kalau sembelit itu banyak sekali problemnya. Sinking itu salah satu karena sembelit. Dia gasnya agak bisa keluar dari bawah, dia cari jalan ke atas, nekan swim bladernya robek gitu ya, masuk cairan, itu yang jadi problem. Gitu. Nah, daripada kita bayar mahal-mahal, kita ini dan sebagainya, kita cegah. Nah, lu akan lihat Pak Slamet, dia sudah membuktikan. Pak Slamet Presiden Koi, kenal dong pasti. Kenal dong. Nah, dia tuh dulu, ini sedikit fun fact ya, dia tuh dulu selalu ngomong, JPD itu gimmick tuh, Medicap Max tuh. Karena dia hanya percaya ada pakan growth benar, ada pakan color benar. Pakan kesehatan apa sih? Begitu dia coba, dia selalu, kalau ketemu saya, dari sejak dia April kemarin, dia coba sampai hari ini. Dia tuh selalu, kalau ketemu, Pak Iwan, ternyata Medicap Max itu bukan gimmick ya. Itu. I see. Jadi lu boleh buktikan seperti apa. Karena kalau di Pak Slamet tuh yang paling dia kelihatan tuh ikan besar tuh berenangnya jadi kayak ikan kecil katanya. Slow. Jadi lebih aktif. Aktif ya. Maksudnya nggak kayak ikan rental. Benar. Jadi kayaknya karena memang sudah lebih kosong perutnya. Betul. Kayak gitu. Udah lega dia berarti ya. Benar, lega dia. Itulah Nice input. yang mungkin perbincangan kita malam hari ini sudah makin gelap. Udah waktunya makan malam sebenarnya, Benar. teman-teman. Lo ada yang mau lo sampaikan ke teman-teman yang keeping koi? Ya, keeping koi itu pertama emang harus happy. Karena kan kita tuh keeping ikan, karena kebanyakan penghobi ya. Kita tuh pengen enjoy ngeliat pertumbuhan si ikan. Gitu. Terutama kalau sampai kita bisa berhasil mendevelop ikan yang awalnya mungkin kita lihat kayak kurang bagus sampai jadi bagus gitu. Jadi jangan sampai lah kalian pengen punya ikan yang bagus sampai harus wah tadi itu. Coba ini. Pada akhirnya ya sampai
error gitu, bahkan sampai mati ikannya gitu. Benar. Tetap enjoy lah kalau keeping ikan tuh. Termasuk juga mencoba-coba sesuatu yang baru. Ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Karena gimana pun ikan koi dari Jepang, riset dari Jepang juga gak main-main. Gitu ya. Ya, gitu, kita tahu lah itu. Dan juga kalau dari JPD sendiri itu sudah ratusan tahun, bro. Dari 18-19 jadi sudah 200 tahun lebih. Termasuk juga hasilnya kami dari Latinomyza sentosa itu sudah puluhan tahun. Mijuho juga sudah puluhan tahun. Dan risetnya itu sampai hari ini itu masih mereka kembangin terus untuk dapatin formulasi yang lebih sehat buat ikan. Itu yang dilakukan. Nah, itu aja dari gua. Dari Pluto, kalau teman-teman mau cari Pluto Koi bisa di mana? Ada di Google Maps kita, ketik aja Pluto Koi Center. Kita ada di Tangerang Selatan, Ciputat, dan cukup dekat akses kalau dari Jakarta dan juga area Tangerang. Oke, nanti gue juga kasih nomor dulu ya, boleh ya? Boleh. Oke, itu aja. Thank you semuanya, dadah. Thank you.